Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma atau yang lebih dikenal dengan nama Dr. Tifa diperiksa selama 9 jam pada Kamis 13 November 2025 oleh Polda Metro Jaya mengenai kasus pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menyikapi pemeriksaan tersangka di Polda Metro Jaya, Tifa, Roy, dan Rismon, kami relawan Jokowi Prabowo Gibran mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polda Metro Jaya, dan kami berharap dalam pemeriksaan ini dapat dilanjutkan dengan penahanan kepada mereka semua, sehingga tidak ada lagi merasa yang jumawa, tidak ada lagi yang akan membuat penggiringan opini publik dan juga meresahkan masyarakat dengan adanya adu domba di grassroots. Oleh karena itu, kami berharap bahwasanya penegakan keadilan itu dapat dilaksanakan dan penahanan itu adalah keniscayaan yang ada. Terima kasih. Di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Imam Imanuddin menyatakan para tersangka diperiksa selama kurang lebih 9 jam 20 menit. Pemeriksaan dimulai pada pukul 10.30 dan berakhir sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya pada Selasa 11 November 2025, Roy Suryo dan kawan-kawan menanggapi statusnya yang menjadi tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo oleh Polda Metro Jaya. Adapun Tifa mengatakan ia ditetapkan menjadi tersangka pada Jumat 7 November 2025. Tifa bilang ia sudah mempersiapkan dan menghitung kemungkinan akan hal-hal yang terjadi padanya usai penetapan tersangka. Saya bersama para kuasa hukum kami sudah mempelajari apa potensi yang kami hadapi pasca hari Kamis tanggal 13 November 2025 nanti dan seterusnya. Prediksi-prediksi masuk seperti yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Alfian Tanjung, sebagaimana juga yang sudah terjadi pada Pak Bambang Tri, sebagaimana yang terjadi pada Gus Nur, itu masuk semua dalam variabel penghitungan saya. Kenapa itu masuk? Karena ada 1, 2, dan 3. Saya ingatkan ya, ada 1, 2, dan 3. 1. Fakta. Pasal-pasal yang dikenakan kepada kami, terutama kami bertiga ya, Roy, Rismon, dan saya sendiri Tifa. Itu pasal-pasalnya supaya semua tahu ya. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun. Dan penuduhannya itu bersifat berlapis-lapis. Artinya kemungkinan kami mengalami vonis berlapis. Itu faktanya. Masih di tempat yang sama, Rismon Sianipar tak terima dengan keputusan ahli forensik yang menyatakan bahwa data dari Roy Suryo CS tidak ilmiah. Ia menantang pihak ahli forensik untuk berdebat dan mempertanyakan kredibilitas ahli tersebut. Besok hari Kamis kami dituduh mengedit, memanipulasi dokumen elektronik ijazah Jokowi. Hanya karena menurut beberapa ahli forensik langganan kepolisian, ya di meja penyidik ditanya jawab, oh iya ini diedit ini dimanipulasi, ini tidak ilmiah. Halo, siapa kalian menyatakan kami tidak ilmiah? Berani nggak tampil ke depan? Ayo kita debat terbuka, ilmiah. Berani nggak ahli forensik tersebut yang mengatakan kami tidak ilmiah? Berani nggak? Mereka katanya 3 orang ahli IT. Ayo tampil ke depan, kita buktikan kau atau kami yang tidak ilmiah. Saya minta kepada tim hukum, ketika ini diuji di pengadilan dan tuduhan mengedit, memanipulasi dokumen ijazah Jokowi
dengan cara tidak ilmiah ini tidak terbukti, ayo kita tuntut Polda Metro Jaya atau Polri sebesar 126 triliun rupiah 1 tahun anggaran kepolisian. Jangan main-main kalian mendukung kami. Hanya karena kalian punya kuasa untuk menangkap dan Setuju. Selanjutnya, Roy Suryo juga tegas mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya tidak pernah mengedit ijazah Jokowi. Roy menuding pihak lainlah yang justru berbohong. Yang dilapori, saya juga mohon, tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kuntet. Gajah Kuntet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar. Dialah Dian Sandi. Kami tidak pernah mengubah apapun bentuk ijazahnya. Kalau kami lakukan penelitian dengan ELA, dengan luminant gradients, yang nanti juga akan sampai oleh Dr. Rismon, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Jadi kalau ada orang yang mengerti bahwa kami melakukan penelitian untuk mengedit, itulah yang kita tentang. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu adalah pasal 32 dan 35. Itulah yang mau dibebankan kepada kita-kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu yang akan kita dobrak pertama kali. Kamis 13 November 2025 di Polda Metro Jaya, kuasa hukum Roy Suryo meyakini kliennya tidak akan ditahan dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Ahmad menilai tidak ada urgensi penyidik untuk menahan Roy Suryo setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Baik, hari ini kami memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya yang telah secara sepihak dan zalim menetapkan klien kami sebagai tersangka dengan bukti-bukti walaupun banyak tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan dan tidak pernah diketahui secara pasti apakah bukti itu bisa menguatkan tuduhan ada pencemaran, tuduhan ada menyerang kehormatan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Walaupun ada 700 bukti, kalau tidak ada relevansinya maka tidak bernilai. Saya ambil analogi untuk membuktikan seorang itu adalah perempuan, salah satunya dia head. Jadi kalau polisi menghadirkan 1000 Luna Maya, bukan Lucinta Luna ya, ada 100.000 Lucinta Luna, tetap tidak akan bisa membuktikan bahwa Lucinta Luna itu perempuan begitu ya, dia tetap laki-laki. Dan hari ini bukan 700 bukti yang kita tunggu, sebenarnya hanya cukup 1 bukti, yakni selembar ijazah dari saudara Joko Widodo yang tidak pernah kunjung dihadirkan. Setelah melakukan pemeriksaan pada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Tifauzia Tiasuma, Dirkrim Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menjelaskan, mereka tidak ditahan karena mengajukan ahli untuk meringankan. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana kita ketahui, pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini
kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Saya kira itu ya jelasnya, Mbak. Masih di Polda Metro Jaya, Refli Harun yang mengaku sebagai juru bicara Roy Suryo CS menjelaskan bahwa biarkan saja Roy Suryo dan kawan-kawan menggunakan hak tenangnya. Alhamdulillah penyidik bersikap baik. Dan kemudian juga Mas Roy, Rismon, dan Dr. Tifa juga kooperatif. Tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan diskusikan di kemudian hari. Maka untuk kesempatan ini dengan sangat terpaksa tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah, saya mengatakan dengan tidak ditahan, Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Jadi biarkanlah mereka hari ini cooling down dulu, tidak mengeluarkan press statement apa-apa, menggunakan hak tenangnya untuk bertafakur kembali dalam perjuangan demokrasi dan konstitusi yang sah dan sudah diakui di Republik Indonesia ini, ya kan? Jadi mudah-mudahan perjuangan kita tetap berada di jalur konstitusional, jalur yang benar. Amin. Itu saja ya.